أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira ba'd. Baik, kita kembali membaca fiqih yang menghususkan pembahasannya tentang al-faraid. Nah, seperti yang sudah kita janjikan bahwasanya setiap pertemuan kita upayakan ada murojaah khususnya terkait dengan fiqih pembagian jatah-jatah ahli waris. Kita ambil 2 atau 3 lah ya, sebelum kita melanjutkan pembahasan. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah kita ambil ya murojaah tentang jatahnya suami, istri dan bapak. Apa tuh ibu? Ibu ya. Ya, suami, istri dan ibu ya. Nah, sekarang kita akan memurojaah tentang jatahnya ke atas dulu lah, nenek lah ya, yang mudah. Ibu sudah kan ibu? Ya, ada 3 kemungkinan ibu. Ya, ima 1/6, ima 1/3, ima 1/3 dari sisa. Sekarang nenek. Kalau nenek insya Allah nggak terlalu sulit. Nenek itu jatahnya tetap berapa? 1/6. Nenek 1/6. 2 orang nenek atau lebih 1/6 dibagi rata. Iya. Hanya saja nenek ini dia nggak dapat kalau masih ada ibu atau masih ada nenek yang lebih dekat. Itu. Buyut nggak dapat selama masih ada nenek. Ya. Adapun bapak yang rojih ini tidak menghalangi jatahnya nenek. Ya. Kalau ada bapak, nenek tetap dapat. Cuma sudah kita lewatkan kaidah nenek itu yang dapat itu ya. Kalau dari ibu ya semuanya. Yang penting lewat jalur perempuan. Ibunya ibu, ibunya ibu-ibu. Ya. Kalau dari bapak ya selama di sana tidak diselang-selangi oleh laki-laki. Ya. Misalkan kakek dari bapak, ibunya kakek dapat. Gitu. Salamullah. Atau nenek dari bapak, ke atasnya lagi selama lewat perempuan, gitu. Dapat ya. Sudah kita lewatkan itu rinciannya ya. Nenek dapat ya dari arah bapak bisa 2, ya kan? Ke atas tapi ya, kalau sudah ke buyut mungkin. Kalau dari ibu 1. Ya, kalau mau kita gambarkan lagi enggak apa-apa deh. Mayit, di atas mayit kan ada ibu bapak. Sekarang dari ibu dulu. Ibunya ibu, berarti nenek dari ibu dapat dia. Terus kalau lewat perempuan semua dapat. Ya. Tapi kan kalau sudah semakin ke sana jarang didapati ya. Bapak dari ibu, berarti kakek dari ibu nggak dapat. Ya. Nah, ini dapat. Kemudian dari arah bapak, bapaknya bapak jelas. Nah, sekarang ibunya bapak itu nenek dapat. Ya. Nanti kan si bapak ini berarti kakek ya, kakek dari bapak kan ibunya ibu bapak lagi, ya kan? Nah, lihat, ya. Nah ini nenek ini dapat nih, ibu dari apa nih? Ibu dari kakeknya mayit ya, dapat. Tapi nyambungnya lewat bapak. Atau ibunya kakek mayit. Nah ini dapat. Ya. Itu sudah lewat. Ya, tinggal dicek lagi ya. Kemudian yang berikutnya selesai nenek. Ya. Siapa lagi sekarang jatahnya? Anak perempuan ya.
Atau kalau mau ya bapak dulu gak apa-apa. Apa belum kalau saya bapak ya. Bagaimana jatahnya bapak? Sempat disinggung sih sebagiannya. Bapak bisa dapat sisa saja ya ketika kapan? Ketika si mayit tidak meninggalkan cabang keturunan yang mewarisi. Bapak sisa saja. Sisanya berapa? Diambil bapak. Ini sudah sepertinya ya. Ya, kemudian bapak dapat 1/6 saja ketika si mayit meninggalkan keturunan laki-laki dari anak atau cucunya yang ahli waris ya. Kemudian bapak dapat 1/6 plus sisa ketika si mayit meninggalkan cabang perempuan, anak-anak kah atau cucu kah? Nah, selesai. Ibu juga sudah ya kalau salah ya. Udah belum? Ibu kemungkinannya kan ada 3 sudah kita lewatkan. Nah, sudah berarti sekarang kita ke bawah. Ya ke bawah ya. Jatahnya anak perempuan sekarang. Nah, bagaimana anak perempuan jatahnya? Kalau antum ditanya berapakah jatah anak perempuan? Ya, maka bagaimana jawabannya? Anak perempuannya sendirian atau bagaimana? Ya. Kalau sendirian, ya maka dapat setengah. Kalau bersamanya ada anak perempuan yang lain 2, 3, maka 2/3 dibagi rata. Kalau ternyata bersamanya ada anak laki-laki, maka sisa. Bagaimana patokan pembagiannya? Ya 2-1, laki-laki 2, perempuan 1. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Nah, selesai itu. Anak-anak perempuan. Udah kan? Nah, ini yang agak sedikit cucu, ya kan? Cucu sekarang. Bagaimana rinciannya cucu? Cucu perempuan, tentunya cucu perempuan yang menyambung lewat anak laki-laki ya. Kalau menyambungi lewat anak perempuan, dia bukan ahli waris, sedulur saja, kerabat saja, ya. Anak perempuan rinciannya bagaimana? Dia kalau sendirian dapat setengah. Ya, kalau 2 atau lebih dapat 2/3. Kalau bersamanya ada cucu laki-laki maka 2/1. Dengan syarat di atasnya nggak ada. Ya, maksudnya nggak ada anak gitu loh. Nggak ada anak syaratnya, nggak ada anak laki-laki, nggak ada anak perempuan. Nah itu syaratnya. Jadi ketika di sana tidak ada anak laki-laki, anak perempuan nggak ada, yang ada cucu sudah meninggal misalkan anaknya ya. Ya lihat cucunya 1/2. Cucunya 2 atau lebih 2/3. Bersamanya ada cucu laki-laki, ya sudah sisa laki-laki 2, perempuan 1 gitu. Nah sekarang kalau di atasnya ada anak laki-laki, bagaimana? Ya nggak dapat cucu ini. Kalau sudah anak laki-laki ada, ya sudah nggak dapat cucu. Nah sekarang kalau di atasnya ada anak perempuan jumlahnya 2 atau 3, nggak dapat juga ini cucu. Kalau anak perempuannya 2 atau 3, cucu perempuan nggak dapat, kecuali kalau ada cucu laki-laki. Gitu. Kalau kecuali ada cucu laki-laki. Kalau ada cucu laki-laki, maka anak perempuan 2 tadi 2/3, cucu laki-laki dan cucu perempuan sisanya. Nah, kita contohkan lah mungkin ya. Ya seorang mati misalkan meninggalkan istri, ya. Kemudian anak perempuan 2, kemudian cucu perempuan 1 lah ya, 1 dulu. Nah istri ada anak berapa skor? 8 ya. Anak perempuan 2/3. Ini cucu perempuan nggak dapat. Kenapa? Di atasnya ada yang mewaris 2/3, iya kan? Anak perempuan 2 nggak dapat. Tapi kalau misalkan ditakdirkan di situ ada cucu laki-laki, ada cucu laki-laki juga misalkan ya 1, maka ini dapat sisa. Nah gitu. Cara begitu yang mudah kok. 8 dengan 3 kalikan saja 24 ya kan? 24 dari 8 3 kan? Nah 28 kali 2 bagi 3 berapa? 16 kan? 16. Sisanya berapa? 5. Selesai itu. Ya. Ah itu. Sekarang kalau anak itu kan, kalau anak perempuannya 2 ya atau 3, maka cucu perempuan nggak dapat, sudah habis 2/3-nya. Tapi kalau ternyata di atasnya ada anak perempuan cuma 1, maka cucu dapat nggak? Dapat berapa? 1/6. Takmilatah tsulusain, menyempurnakan jatah 2/3 ketika ada 2 orang anak perempuan 2/3. 1 orang setengah. Masih ada itu.
1/6 diambil oleh cucu perempuan. Jumlahnya 1 atau 2 atau 3 bagi rata. Ya. Ya. Kalau dari cabang ke atas, dari ibu tadi ke atas masih dapat 1. Ya. Tapi kalau dari ke bawah cabang perempuan, Ya. Enggak. Enggak dapat. Enggak. Ya. Perempuan maksudnya. Enggak dapat enggak ya. Kalau ibu beda. Ibu beda. Ibunya ibu dapat. Ya, neneknya ibu yang nyambung lewat perempuan semua lah gitu ya. Lewat perempuan semua sampai ke Ibnu Utsaimin sampai ke Hawa pun kalau mustahil itu ya dapat kalau perempuan semua. Itu. Paham insyaallah ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Nanti insyaallah nyusul murojaah berikutnya. Allah, ada yang bertanyakan enggak? Terkait dengan pembahasan yang sudah lewat. Bagi yang tertinggal atau kurang paham yang sudah lewat silakan tanyakan sekarang. Ya nanti bisa nyusul. Ya. Nggak ada. Gimana Pak Don? Seperti ada yang mau tanyakan? Ada nggak? Jadi anda harus sebutkan suami, istri, anak, cucu itu harus hafal. Kalau ini hafal gampang, insya Allah. Bismillah gampang. Tapi kalau masih ragu, aduh ini sih repot ini. Kalau masalah hitung-hitungan itu sederhana, hitung-hitungan mudah sederhana. Ya. Makanya nggak apa-apa kalau masih anak kurang jelas nih terkait dengan jatahnya cucu misalkan, tanyakan. Itu. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Halaman berapa? 2 35 atau berapa? 32 kan? Ini ya, ini sudah aqsamul waratha min haitsul fard wa ta'sib, kemarin itu sudah jelaskan. Ya, sekarang kita masukin aja halaman 33. Al-Hajb itu kan? Betul kan? Hah? PR-nya yang berapa? Halaman berapa PR-nya? 32 ya. Sekarang za itu ya? Yang za. Ya, coba antum pecahkan atau kita pecahkan bersama. Ada seorang mati meninggalkan ibu, bint anak perempuan, ukhtun syaqiqah saudari sekandung. Iya. Ibu berapa nih? Ada cabang perempuan. Ya, di 1/6. Ibu 1/6. Iya. Kalau kita tulis semua, kitabnya sudah pada megang belum nih? Ya, biar nggak usah tulis lagi. Gitu. Ibu 1/6. Kenapa? Ada anak. Bint anak perempuan 1 berapa? 1/2. Ukhtun syaqiqah bagaimana? Sisanya. Namanya apa? Asaba ma'al ghair. Ya, ibu, anak perempuan 1, kemudian saudari perempuan 1. Nah, gini. Ibu Ibu betul ya? Ibu 1/6. Anak perempuan 1/2. Ini sisa. 6 dengan 2. Ini kan apa? Tadakhul diambil. Ya, 6. Ya. 6. 1/6 dari 6. 1 setengahnya 3. Sisanya 2. Sudah. Mudah insyaallah. Ya, kemudian yang haknya, yang hak lihat. Kasusnya yang hak, seorang mati meninggalkan zaujah, istri. Kemudian juga meninggalkan bintu ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini kan ahli waris. Juga meninggalkan ibn am. Berarti apa ini? Cucunya paman gitu ya. Anak dari anak laki-lakinya paman. Berarti cucunya paman lewat anak laki-lakinya. Ya. Berarti berapa istri? Istri 1/4. Kenapa? Karena ada cabang yang warisi. Kemudian bintu ibn, cucu perempuan berapa? Cucu 1/2. Ya sendirian. Kemudian cucunya paman bagaimana? Sisa. Iya, cucu paman sisa. Ya, cucu paman sisa. Sudah. Ketemu fikihnya, antum menghitung nggak sulit insyaallah. 1/8 dengan 2 apa? Ya, ini kan tadakhul. Diambilnya gedenya. Tadakhul tuh yang ini kelipatannya ini. Ya kan? 8. 1/8 dari 8 berapa? 1. Setengah dari 4. Sisa 3. Ya sudah.
Insya Allah mudah. Ya, antum ada upaya kelas ya. Kalau sulit terus kejar. Ana siap bantu yang sulit di luar majelis barangkali nanti hanya lagi. Ya, kemudian yang to. Seorang mati meninggalkan jaddun. Kakek, bint, anak perempuan. Bintu ibn, cucu perempuan. Ibnu ibn, cucu laki-laki. Ya. Jad. Bagaimana jad ini? Kakek. Berapa? 1/6. Kenapa? 1/6? 1/6 ya. Ada cucu laki-laki masalahnya. Ya. 1/6. Ininya kakek. Kakek 1/6. Ya. Kemudian bint anak perempuan 1 berapa? Setengah anak perempuan. Anak PR singkat. Ya. Cucu perempuan dan cucu laki-laki. Cucu PR, cucu LK, sisa. Sudah ketemu fikihnya ngitungnya nggak sulit. Berapa berarti? 62. Tadakhul diambil 6 ya. 6 dari 1/6 1. Setengahnya 3, sisanya 2. Itu sudah. Ya sekarang yang laki-laki jadinya berapa? 2 kan? Yang laki-laki cucu laki-laki 2, cucu perempuan 1, pecah ya. Ini kan 2 nih jatahnya, kepalanya 3, maka diselesaikan lagi supaya nggak pecah. Nah, jumlah kepalanya berapa ini? 3 ya. Tinggal 3-nya kali 6 berapa? 3 kali 6 18. Diulang, dihitung ulang. 3 kali 1 3, 3 kali 3 9, 3 kali 2. Ada pecahan nggak sekarang? Nggak ada. Coba 6 bagi 3 berapa? 2 kan? Berarti cucu perempuan 2, cucu laki-laki berapa? 4. Gitu. Insya Allah gampang. Ya. Kemudian yang iya. Iya. Panjang lagi nih. Antum sepanjang apapun kalau antum sudah paham, enggak sulit insyaallah. Seorang mati meninggalkan zaujun, suami, bintun 2, bintu ibn, cucu perempuan ya dari anak laki-laki 1, ibnu ibn, cucu laki-laki dari anak laki-laki 1, bintu bint, cucu perempuan dari anak perempuan 1. Nah, sekarang berapa suami? 4. Ya, kita tulis lagi enggak apa-apa, guys. Nah, cepat tulisannya. Ya, siapa tadi? Suami. Berapa suami? Suami separuh. Kenapa? Enggak ada cabang yang mau risi. Anak perempuan 2. Berapa? 2/3. Ya, ini harus apa? Kemudian cucu perempuan dan cucu laki-laki. Nah, cucu PR, cucu LK. Ini dapat sisa. Cucu perempuan dari anak perempuan mahjub mim nggak dapat mahjubah. Mau dimasukin lagi lah, ya. Nah, sudah antum hitung itu. Nah, 4 dengan 3 hubungannya apa? Tabayun dikalikan 4 kali 3 berapa? 11. 1/4 dari 12 3. 2/3 dari 12 berapa? 6 bukan? 6 ya. 6 bisanya 3. Pas ya? Apa? 8. Coba 12 kali 2 24. 24 bagi 3 8 ya? Oh, salah hitung kita. Ya. Nah, sekarang sisanya berapa? 1. Jatah 1, kepalanya 3 kan? Laki-laki 2. Ini 1. Pecah enggak? Pecah 1 bagi 3. Tinggal 3 kali 12. Kayak tadi lanjutin. Nah, 3 kali 12 berapa? 36. 3 kali 3 9, 3 kali 8 24, 3 kali 1 3. Enggak ada pecahan lagi, yang perempuan 1, yang laki-laki 2. Ya, insya Allah mudah. Anda merasakan dulu seperti Anda merasakan sekarang. Belum blank, pernah blank sama sekali nggak ngerti. Sungguh-sungguh doa, insya Allah dimudahkan. Ya, yang terakhir, seorang mati meninggalkan ummun ibu, ukhtun syaqiqah, saudari perempuan sekandung 2, ukhtun li'ab, saudari perempuan sebapak, akhun li'ab, ya saudara laki-laki sebapak. Ini juga insya Allah itu bisa. Semua selesaikan. Ibu berapa? Kenapa?
ibu saudara 2. Nah, ya, karena di situ saudaranya ada 2. Iya. Kemudian saudari perempuan sekandung berapa? KR saudara perempuan sekandung SK 2/3. Iya. Kemudian saudari perempuan sebapak dan saudara perempuan sebapak sisa. Ya, saudara sebapaknya yang perempuan, ini saudara sebapaknya, ini yang laki-laki apa sih? Sisa. Ya sudah dengan hitung itu. Nah, 1/6 dengan 2/3 apa ini? Dengan 6 ini kan kelipatannya diambil 6. 6 dari 1/6 1, 6, 2/3 berapa? 4. Sisanya berapa? 1, betul. 1, iya. Saudara perempuan sebapak, kepala perempuan kan 1 jatahnya. Saudara perempuan sebapak laki-laki 2. Pecah lagi kan? Berarti 1/3 pecah kan? Ya tinggal 3-nya dikalikan lagi dengan 6. Udah. Kalau saudara masih 21. Apa? Kalau saudara samping berarti 21. Iya, laki-lakinya 21. Ke anak, ke bawah saudara 21 itu. Ya hanya di situ aja berlakunya pada anak, cucu 21 itu laki perempuannya. Kemudian saudara sekandung dan saudara sebapak. Udah. Saudara sekandung dan saudara bapak. Adapun saudara seibu sama laki perempuannya. Nah, paham? Kalau yang ini ukhtun syaqiqah 2. Ya ini kan 1 orang ya. Ini 1 orang atau 2 ya? Oh ya ini 2 ya ini ya. Kalau 1 orang berarti setengah gitu. Setengah berarti ganti kita setengah gitu. Nanti ganti lagi hitungannya gitu ya. Abdul ada yang nanya? Sekarang kita masuk ke pembahasan al-hajab. Ini penting. Jadi antum kalau belum paham, belum melewati pembahasan hajab dan belum paham, jangan memutuskan dulu kalau ada orang yang nanya warisan. Bahaya nanti. Ada yang nggak dapat dikasih juga. Dituntut nanti. Terabeh nanti. Ya. Al-hajab, baik kita baca al-hajab. Pokoknya silahkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah lewat, yang masih belum jelas tanyakan lagi di majelis ini atau di setelah ini atau ketika antum lagi di rumah baru ingat hubungi anak telepon. Nah, siap terbantu insyaallah. Ya, al-hajab. Hajab itu masdar hajaba yahjubu hajban, menghalangi. Ya. Ta'rifuhu, definisi dari hajab. Ya, ini penting. Apa itu hajab? Man'ul warithi min irthihi bil kulliyati aw min awfari hadhihi sepertinya. Ini bukan ta, ini harusnya hadhihi sepertinya. Bukan ta marbutah, harusnya pakai ha. Definisi dari hajab adalah menghalangi ahli waris dari warisannya. Apa? Menghalangi ahli waris dari warisannya bil kulliyah, apakah dari keseluruhan warisan sehingga dia nggak dapat sama sekali, au bi aufari hadhihi, atau ia dihalangi dari jatah terbesar dari 2 jatahnya. Nah, paham ini? Jadi apa katanya hajab? Menghalangi ahli waris dari warisannya secara keseluruhan. Berarti dapat nggak? Dianya yang dihalangi ini dapat nggak? Nggak dapat. Atau ia dihalangi dari aufari hadhihi, dari bagiannya yang terbanyak dari 2 bagiannya. Berarti dia dapat nggak? Dapat. Cuma dia dapatnya bagian yang kecilnya gitu. Kayak ibu kan harusnya misalkan berapa? Kayak istri kan. Istri kan ada 2 kemungkinan jatah, betul? Kalau ke 1/4, 1/8. Mana yang gede itu? 1/4 dengan 1/8. 1/4. Ya, istri ini dihajab, dihalangi dari 1/4 menjadi 1/8 dengan sebab adanya anak. Nah, itu. Paham ini? Hajab adalah menghalangi ahli waris dari warisannya secara keseluruhan sehingga dia nggak dapat, atau ia dihalangi dari 1 dari 2 bagian yang terbesarnya. Aqsamuhu, macam-macam hajab. Yang pertama hajbul awsaf. Hajbul awsaf, dihalanginya seseorang dari warisan karena sifat-sifat tertentu yang ada padanya. Wa huwa an yattasifal warithu bimani'in min mawani'il irthi ats-tsalatsati. Hajbul awsaf definisinya, batasannya adalah ketika seorang ahli waris
tersifati atau memiliki sifat yang menghalangi dia, memiliki sifat dari sifat-sifat yang menghalangi dia dari warisan, memiliki salah satu dari sifat-sifat yang tiga, yang salah satu dari sifat-sifat tiga ini menghalangi dia dari warisan, itu sudah lewat, iya kan? Riq pertama perbudakan, qatl pembunuhan, ikhtilafuddin perbedaan agama, yang sudah lewat kan? Contoh misalkan ada seorang mati meninggalkan dua anak laki-laki, satunya merdeka, satunya budak. Ini budak nggak dapat, ya nggak dapat, ya karena ada sifat, ya yaitu perbudakan ada pada dirinya, itu. Atau dia budaknya justru ini, anaknya budak punya harta banyak, yang nggak diwarisi oleh keluarganya, hartanya milik majikannya budak itu. Paham ini? Jadi hajab dengan sifat, yaitu ketika seseorang menyandang salah satu dari tiga sifat yang menghalangi seseorang dari warisan. Tiga sifat tersebut, yang pertama riq, perbudakan, qatl, pembunuhan. Sudah kita lewatkan. Kalau riq, perbudakan, ini menghalangi dari dua sisi. Dari dua sisi. Dia tidak mewarisi, dia tidak mewariskan, ya kan? Kalau pembunuhan, ini hanya menghalangi warisan dari satu pihak, yaitu pihak yang membunuh. Itu yang nggak dapat. Paham? Ada seorang mati meninggalkan anak 5 laki-laki, satunya yang membunuh, maka yang satunya membunuh nggak dikasih itu, ya nggak dikasih. Ya. Paham ini? Ikhtilafuddin perbedaan agama. Ada seorang mati meninggalkan 2 anak laki-laki, satunya muslim, satunya Nasrani. Yang Nasrani nggak dapat. Ini juga menghalangi dari dua sisi. Kalau dianya mati Nasrani ini, maka ahli warisnya yang muslim nggak dapat dari dia. Sebagaimana ketika dia mendapati misalkan keluarganya yang muslim meninggal, dia nggak dapat, meskipun bapaknya, meskipun anaknya, kalau dianya Nasrani. Paham ini? Ini sudah kita lewatkan sebenarnya pembahasannya. Kalau ini insya Allah selesai urusannya kan? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Anak pungut. Ya, kalau anak angkat itu bukan ahli waris. Ya, anak pungut, anak temuan juga yang roji bukan ahli waris. Ya, adapun ini kan anak dia anak sendiri gitu. Aslinya dia ahli waris, cuma karena ada sifat yang menghalangi dia, ya diperbudakan, maka dia jadi nggak dapat waris. Atau sifat yang lain, dia membunuh bapaknya, maka dia nggak dapat waris. Atau sifat yang lain, dia beda agama, maka dia nggak dapat waris gitu. Kalau tadi bukan ahli waris, anak pungut, anak angkat bukan ahli waris. Kalau antum pengen berbuat baik kepada anak angkat karena selama ini ngopeni antum, kasih wasiat, tolong ini 1/7, 1/6, 1/8 sampai 1/3 paling banyak buat anak angkat saya, kasihan dia miskin, selama ini ngurus saya, kalian kan enak sudah gitu, mapan anak-anaknya tuh, ya gitu. Apa? Ya mungkin suatu hari terjadi lagi. Ketika mendekati hari kiamat, peperangan terjadi antara kaum muslimin dengan kaum kufar, mungkin kan sehingga ilmu harus tetap dijaga. Mungkin terjadi lagi suatu hari peperangan, ya kan? Apa? Ya bukan, itu perbudakan tuh dihasilkan karena sebab peperangan yang syar'i antara kaum muslimin dengan kaum kufar. Perang. Itu. Tawanan perang, ya. Maka dijadikan budak. Dan itu diantara rahmat Islam sebenarnya sih. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari kalau salah, ajiballahu min qaumin yadkhuluna al-jannah bis-salasil. Allah merasa kagum dengan satu kaum yang dia masuk surga karena sebab dibelenggu, dijadikan tahanan perang, diperbudak, melihat kaum muslimin, hidup di tengah kaum muslimin, melihat keindahan Islam, ajaran Islam, masuk Islam, akhirnya dia dipaksa masuk surga. Lama-lama awalnya terpaksa dia, nggak suka dia, jadi tahanan, diperbudak. Lama-lama dia senang. Ya. Apanya? Ya itu masalahnya lah. Ini nanti kemana-mana. Bukan zina itu namanya. Masa zina? Zina yang haram ya. Udahlah ngelantur nantinya. Nah. Perbudakan misalkan tadi ada seorang orang meninggalkan anaknya 2, satunya ini merdeka, satunya budak. Iya budak.
Ya, maka dia yang budak ini ya seperti nggak ada aja, seperti nggak ada gitu, nggak diperhitungkan, gitu. Baik, wa hadza an-naw' min al-hajb yumkin an yadkhula ala jami'il warathah. Macam hajb ini, hajb dengan sifat, mungkin untuk mengenai semua ahli waris, memungkinkan. Ya mungkin kan ada keluarga berbeda agama, atau ada salah satu keluarga yang membunuh keluarga yang lain, atau ada pada sifat dirinya pada sifat perbudakan. Iya mungkin, ya mungkin di sini nggak ada, mungkin di daerah yang lain di Ethiopia atau di mana bisa jadi ada, ya kan. Wal mahjub bil wasfi wujuduhu ka'adami. Ya, ahli waris yang dihajab, dihalangi dari warisan karena sebab adanya salah satu dari 3 sifat tadi, itu adanya dia seperti nggak ada, gitu. Adanya seperti nggak ada, nggak dianggap, gitu. Nggak dianggap, paham? Fala yarithu wala yahjubu ghairah. Dia tidak mewarisi dan tidak menghalangi yang lain, seperti nggak ada aja lah. Paham? Seperti nggak ada. Gitu. Misal contoh ya, seorang mati meninggalkan ummun, ibu, meninggalkan ibnun qatil, anak yang membunuh. Yang mati siapa berarti? Meninggalkan ibu dan ibnun qatil. Ya meninggal apa? Bapaknya berarti kan? Iya kan? Meninggalkan ibu, meninggalkan ibnun qatil, anak laki-laki tapi yang membunuh dia. Meninggalkan bint, anak perempuan. Meninggalkan akhun syaqiq, saudara laki-laki sekandung. Ibunya 1/6. Kenapa 1/6? Ada bint, anak perempuan. Adapun ibnun qatil nggak dianggap dia, anak laki-laki yang bunuh ini. Nah, maka dikatakan ibnun qatil, anak laki-laki yang bunuh si M. M itu mahjub, dihalangi dari warisan. Nah itu. Kemudian bint, anak perempuan, sendirian dia, setengah. Meskipun mungkin anak yang bunuhnya ada di sampingnya ataupun di penjara, misalkan ada dianya, ya nggak dianggap sudah. Anak perempuan ini setengah dia, seperti sendirian saja. Akhun syaqiq, saudara laki-laki sekandungnya sisa ain asib dia. Maka lihat asal masalahnya, di situ kan ada 1/6, 1/2. 6 dengan 2 tadakhul, ambil 6 sebagai asal masalah. 1/6 dari 6 berapa? 1. Yang terhalang ini dicontohin saja, dicontohin saja gitu. Apa namanya? Strip saja gitu. Ya, bint setengah dari 6 3, sisa 2. Ah sudah. Selesai. Nah, ada pertanyaan? Lanjut. Yaitu hajbul awsaf. Ini hajbul awsaf. Hajab dihalangi seseorang karena pada diri dia ada salah satu dari 3 sifat yang menghalangi dia dapat warisan. Hajbul ashkhas, karena hajbul ashkhas ini dihalangi seseorang karena sebab ada orang lain. Itu hajbul ashkhas. Lihat definisinya. Wa huwa man'u syakhsi minal irthi kullihi aw ba'dihi bi syakhsin akhar la bi wasfin. Hajbul ashkhas adalah man'u syakhs, menghalangi seseorang minal irthi dari warisan. Di ahli waris, cuma dia dihalangi dari warisan kulli seluruhnya sehingga dia nggak dapat apa-apa, au ba'di, atau dihalangi dia dari sebagian jatahnya. Kenapa dihalangi? Bi syakhsin akhar, karena sebab keberadaan orang lain. Itu la bi wasfin, bukan karena sifat-sifat yang sudah lewat tadi yang 3. Paham ini? Hajbul ashkhas, dihalanginya seseorang dari warisan secara keseluruhan sehingga nggak dapat, atau dari sebagian warisannya karena sebab adanya orang lain. Paham ini? Ya tadi contohnya tuh, istri kalau nggak ada anak 1/4, ada anak turun jadi 1/8. Ini contoh yang dihalangi dari jatah yang besarnya. Yang dihalangi sama sekali, contohnya anak perempuan dengan adanya cucu perempuan atau cucu laki-laki dengan sebab ada anak laki-laki yang nggak dapat. Ini kan terhalang karena sebab ada orang lain yang lebih berhak. Iya. Baik, kita baca. Hajbul mana tadi? Wa yanqasimu hadzal naw' ila qismain. Hajbul ashkhas ini dibagi kepada 2 bagian. Hajbul ashkhas dibagi kepada 2 bagian. Paham belum? Hajbul ashkhas, dihalanginya seseorang dari warisannya karena sebab adanya orang lain yang lebih berhak, lebih dekat. Gitu ya. Hajbul ashkhas ini ada 2 macam. Yang pertama hajbu hirmanin. Hajbu hirmanin. Yang kedua hajbu nuqsanin.
hajbu hirmani dan hajbu nuqsanin. Apa itu hajbul hirman? Dijelaskan di sini hajbul hirman adalah wa huwa man'u syakhsi minal irthi bil kulliyah. Hajbul hirman adalah menghalangi seseorang dari warisan secara keseluruhan sehingga dia nggak dapat sama sekali. Paham ini hajbul hirman? Dihalangi seseorang dari warisan secara total, sudah nggak dapat. Ya karena sebab ada orang lain yang lebih berhak itu. Lihat qaidu hajbi al-hirman, ada kaedahnya. Hajbul hirman ini ada kaedahnya. Lihat kama marra fi tartibil asobat, sebagaimana yang sudah lewat pada urutan-urutan asobah itu. Iya. Al-muqaddamu bil jihah atau bid darajah atau bil quwwah, yang didahulukan dari sisi arahnya atau dari sisi derajatnya atau dari sisi kekuatannya, ini yahjubu, menghalangi mandunah, orang yang di bawahnya. Fi dzalika minal asobat, dalam warisan ya, minal asobat, dari asobah-asobah ya. Ringkasnya atau mudahnya, kaedahnya hajbul hirman, kaedahnya hajbul hirman sebenarnya sudah sempat kita singgung. Di sana kan yang didahulukan apa dulu? Jihah dulu ya. Jihah itu mana dulu? Jihah itu bunuah dulu kan? Anak-anak dulu, yang laki-laki ya, anak cucu. Baru setelah itu ubuah, bapak kakek. Setelah baru ukhuwah, saudara-saudara sekandung, sebapak, anak-anak laki-lakinya. Baru paman dan anak-anak laki-lakinya. Itu urutan jihah dulu. Kalau jihahnya sama, seperti bunuah semua, keturunan semua, maka dilihat derajatnya ya, tentunya anak laki-laki derajatnya lebih tinggi daripada cucu laki-laki. Maka kalau masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki nggak dapat, itu kan terhalangi sama sekali, nggak dapat sama sekali. Paham ini? Nah, atau kakek, iya, ada bapak, iya, kakek nggak dapat sama sekali, terhalangi oleh bapak. Ini hajbul hirman, dihalangi dia karena sebab ada orang yang derajatnya lebih dekat kepada si mayit. Kalau arahnya sama gitu, iya, ubuah, bapak ke atas. Nah itu, iya. Atau dengan kekuatannya tadi, saudara laki-laki, ada saudara laki-laki sekandung, ada saudara laki-laki bapak, maka saudara laki-laki sebapak nggak dapat. Meskipun dari sisi arahnya sama saudara semua, dari sisi derajatnya sama saudara semua, tapi dari sisi kekuatannya beda. Kalau saudara sekandung nyambungnya lihat bapak dan ibu, saudara sebapak hanya lihat bapak, maka gugur saudara laki-laki sebapak tadi. Nah, nggak dapat sama sekali, sudah. Nah, kita ulangi ya. Kaedahnya hajbul hirman adalah seperti yang sudah lewat pada urutan asobah, sudah lewat, bukan lagi antum yang sudah lewat. Ya. Yang didahulukan bil jihah, dengan darajah dan kekuatan, ini bisa menghalangi yang di bawahnya dalam masalah tadi, jihad, derajat dan quwwah dalam asobah. Ma'adal ibn wal ab, selain ada yang dicurikan dua, selain bapak dan ibu. Maksudnya apa? Maksudnya bapak, selain bapak dan ibu, selain bapak dan anak, selain anak dan bapak. Yang namanya anak dan bapak nggak mungkin nggak dapat, nggak mungkin kena hajbul hirman, nggak mungkin. Hajbul hirman itu apa sih tadi? Dihalanginya seseorang dari warisan secara total kan? Ini menimpa jenis laki-laki dari asobah, kecuali anak laki-laki dan bapak nggak mungkin nggak dapat sama sekali, mesti dapat anak sama bapak. Kalau cucu masih terancam, kalau ada anak laki-laki lewat, kakek terancam, ada bapak lewat nggak dapat. Demikian pula saudara laki-laki, kalau ada anak laki-laki lewat, atau ada bapak lewat nggak dapat. Nah, ada yang dicurikan ya, siapa? Anak laki-laki dan bapak mesti dapat ya. Misal contoh ya, ada seorang mati meninggalkan ibn, anak laki-laki, dan akhun syaqiq, saudara laki-laki. Siapa yang terhalang dari warisan di sini? Anak laki-laki atau saudara laki-laki? Saudara laki-laki dihalangi dari warisan secara total, nggak dapat. Dihalanginya kenapa? Karena sifat atau karena orang? Ada keberadaan orang yang lebih dekat jihahnya, derajatnya, kekuatannya itu anak laki-laki. Sudah habis ya waktunya ya? Insyaallah kita akan lanjutkan kesempatan berikutnya bismillah ya. Alhamdulillah, hamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.